Halo pemirsa, bertemu kembali bersama saya Prof. Sri Baur. Sesi sharing and discussion kita kali ini akan membahas tentang bisnis waralaba. Ya, perubahan yang terjadi saat ini yang begitu cepat secara global berakibat juga terhadap perubahan perilaku masyarakat, pelaku usaha, organisasi, bisnis maupun konsumen. Persaingan mereka dalam berbisnis tampaknya mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat. Perilaku instan yang menjadi ikon setiap aktivitas masyarakat dalam mencapai kebutuhan, keinginan dan hasrat yang terpenuhi dengan cepat. Fenomena layanan cepat, makan cepat, sekolah, dapat ijazah cepat dan sehat cepat, dan tak kalah dalam berinvestasi dan bisnis pun hasrat untung cepat. Peluang inilah yang dipergunakan sebagai strategi dalam mengembangkan bisnis dengan ekspansi secara cepat dalam membuat jejaring bisnis yang luas mudah menggurita, melibatkan investor untuk dapat menguasai pasar dengan cepat. Ya, keterbatasan sumber daya yang dimiliki tidak menjadi halangan dari para pebisnis. Ekspansi yang dilakukan business owners ya dengan menggandeng bersinergi bersama pihak lain melalui acquisition, merging ataupun pengembangan melalui franchise. Konsep penggabungan usaha dengan tetap mempertahankan identitas merek masing-masing, acquisition, ataupun melebur menjadi satu identitas yang baru, merger, yang tertuang dalam kesepakatan masing-masing. Franchise dalam istilah Indonesianya sering disebut dengan waralaba. Ada pihak memberi waralaba franchisor yang memberikan hak atas kekayaan intelektual yang dimilikinya, baik berupa penemuan, merek, ciri khas usaha lainnya kepada pihak lain, dan penerima waralaba franchisee pada sisi yang lain. Ya, hal ini dilakukan franchisor sebagai wujud untuk mempercepat ekspansi usahanya dengan melibatkan pihak lain yang memiliki sumber daya, modal, potensi bisnis, dan memahami karakteristik, informasi, dan risiko pasar yang dituju. Suatu penelitian yang dilakukan bahwa potensi pasar negara berkembang lebih menjanjikan bagi pengembangan bisnis franchise. Pasar yang sedang tumbuh, investasi dan ekspansi bisnis lebih dibutuhkan, maka penentuan dan pemilihan negara tujuan secara global sangatlah rasional dan analitik. Karakteristik masyarakat, public governance, quality of law process menjadi hal penting dalam internasionalisasi ekonomi, menarik investasi global. Hasil riset menunjukkan bahwa konsep bisnis franchise memudahkan franchisor suatu rangkaian bisnis sistem untuk mengontrol dan mengawasi outlet, cabang dan jejaring bisnisnya. Tentu, kriteria usaha yang akan diwaralabakan telah teruji dalam memberikan keuntungan dan memiliki brand yang kuat. Di sisi benefit, keuntungan lebih cepat dapat diperoleh pembeli usaha waralaba atau franchisee jika dibandingkan dengan merintis sendiri usaha baru, membangun merek dari awal, dan mengolah usaha dari nol. Tentunya membutuhkan waktu, permodalan, tahapan, strategi inovatif, dan ide-ide kreatif dalam pengembangannya agar tumbuh dan kompetitif menghadapi pasar lokal, nasional, dan global. Membeli brand yang sudah jadi, tentu harapannya modal yang diinvestasikan bisa lebih cepat balik. Break even point lazimnya sekitar 2-3 tahun dan segera mendapatkan keuntungan. Berbeda halnya ketika seseorang memutuskan untuk membangun usaha dari nol yang membutuhkan pemikiran dan pertimbangan beberapa hal yang menjadi catatan penting. Pertama adalah fokus terhadap bidang usaha yang dikelola. Kedua, passion yang berarti kemantapan diri untuk tetap bertahan hal yang ditekuni dan siap untuk menanggung risiko yang terjadi. Ketiga adalah brand and karakteristik yang menjadi hal penting ketika memulai dan merintis usaha dalam penentuan merek dan ciri khas produk. Keempat, market yang menjadi perhatian segmen pasar yang dituju, target pasar dan memposisikan
usaha dengan tepat. Realitas ini menunjukkan bahwa tidak mudah merintis dan membangun usaha baru dari nol. Persoalan-persoalan manajerial akan muncul, masalah pengelolaan sumber daya, proses produksi, keuangan, dan operasional usaha serta memasarkan perlu dipersiapkan dengan matang. Ya, berbeda halnya dengan bisnis yang dikembangkan melalui konsep franchise ataupun memulai dari usaha dari nol, membutuhkan strategi yang tepat. Era revolusi industri 4.0, perubahan yang sangat cepat, aktivitas ekonomi berbasis penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi berdampak terhadap perkembangan dunia usaha, khususnya bisnis dengan konsep franchise. Lalu, bagaimana menghadapi tantangan digitalisasi di era disruption ini, khususnya bisnis franchise? Ya, setiap bisnis harus merespon dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi, termasuk bisnis yang dikembangkan dengan konsep franchise. Pada chapter selanjutnya, kita akan membahas tentang management of franchise, digitalization of business, practice of the sharing economy, and behind the franchise business.